Soalnya memang sih tadi sih sebelum kita mulai syuting, Om Hao langsung bilang, Frisly, ada yang bisa saya ruqyah nggak? Makanya dibawa. Bikin buku tentang saya, bikin pocong kotak. Bukan pantangan ya, tapi ada kesulitan nggak ketika Om Hao datang? Kan Om Hao juga sama kayak aku, kita pernah ke negara Jepang, kita pernah ke beberapa negara, dan juga luar kota, di luar dari Jawa, yang Om Hao mungkin datangin dan harus bercerita tentang mereka. Itu ada kesulitannya nggak sih Om Hao? Iya, karena kita pasti ada visi dan misi, dan apa sih yang ini nanti bisa kita sampaikan? Pesannya apa? Itu sangat penting gitu, karena kita di sini juga menjalin komunikasi dan silaturahmi, jangan salah. Sebenarnya sih Frisly, aku maunya tuh tahun depan ada bikin apa gitu-gitu, ada nggak sih? Kalau saya ngalir sih Mbak ya. Ngalir? Lebih ke, ya sudahlah ini berarti apa yang dimau, semoga bisa berguna buat banyak orang, itu aja. Jadi gimana ya, rasa bangga itu muncul ketika, ya bukan oh ini saya menghasilkan ini, bukan, tetapi pesannya sampai gitu aja. Bisa sampai, bisa dirasakan sama mereka, berguna ya buat mereka ya. Jadi ngalir aja sih Mbak, gitu, karena kaitannya sama entitas astral itu, kita kan bermain dengan sesuatu yang nggak kelihatan nih. Iya, betul. Jadi tentunya kita amalin aja lah, gitu. Kita bikin santai, nanti jalannya kemana, atau kalau kita berbuat baik, apa yang kita terima itu baik. Gitu. Betul. Jadi tidak mau ya kemudian kayak gini dikomersilkan, saya enggak. Iya, hukum gitu. tabur tuai ya. Ngalir aja. Kalau rezeki nggak akan kemana dan pasti ada di mana-mana. Nah, terus Om Hao, aku mau tanya nih, berhubung tentang tadi yang Frisly katanya Om Hao bisa tahu sejarah dari sebelumnya, masa lampau. Pernah nggak sih pendapat Om Hao tuh bergesekan dengan ilmu yang ada yang dari orang riset, dari ilmuwan lah gitu? Kayak bergesekan, terus akhirnya ada yang enggak kok di buku begini tuh sejarahnya, tapi beda sama yang Om Hao lihat. Iya, itu pasti Mas. Sering. Banyak itu. Iya, kita apalagi bidang ilmu saya kan ilmu sejarah juga Mas. Saya juga akademis tentang bidang ini. Memang di bidangnya, Cong. Jadi nggak sembarang ngomong. Datang langsung bisa nulis sejarah, oh sejarahnya ini gitu. Lo kebayang kan, gue syuting sama Om Hao segimana terbukanya pikiran. Terus lanjut lagi Om. Iya, jadi kalau gesekan tuh pasti ada, beda pendapat itu pasti ada, dan kita ketahui kalau berkaitan dengan metafisik, dengan sejarah sesuatu hal yang sudah hilang, tapi kita harus menghadirkan produk dari masa lampau, itulah sejarah itu. Kita harus tahu ini ranahnya di mana nih Mas. Kalau kita ranahnya akademis, tentunya hal-hal berkaitan dengan bidang-bidang klinik atau ini ya, supranatural itu tidak bisa dijadikan basisnya, tidak bisa dijadikan datanya. Jadi kita harus kuat secara literatur, kita harus paham betul. Dan beberapa yang belum ketemu literaturnya kita nggak berani rilis. Itu Mbak, karena ada tanggung jawab di sini. Betul. Nah, kalau kita kemudian di sini semi edukasi atau hiburan, kita sebutnya kisah. Kenapa kisah? Karena kisah itu adalah subjektif. Iya. Kalau sejarah itu objektif. Betul. Gitu. Jadi kisah ini kan dari orang nih, bisa dituturkan secara lisan misalkan. Dan selalu kita kayak misal buku ya, kita kasih disclaimer. Ini tidak bisa misal dipakai kemudian untuk bahan menulis karya ilmiah, gitu. Tentu nggak bisa Mas. Kenapa? Karena sumber ini kan masih tutur, masih berdasarkan oral history, gitu, belum secara literatur. Nah, kalau untuk yang ada yang tercatat ataupun tidak tercatat, tentunya ini kita lihat kebijakannya. Apakah kebijakan ini mengganggu politik, stabilitas ekopolitik misalkan, yang memang tidak boleh diungkap karena strukturnya karena tidak semua yang kita tahu ini kita sampaikan. Betul. Gitu. Dan harus kita ketahui apa yang harus kita sampaikan. Gitu. Dan kalau berkaitan dengan yang tidak sesuai, itu pasti akan bertemu, akan berdampingan. Jadi kita harus tahu benang merahnya. Berkata kayak kita tentang persepsi si A nih, sama si B ini karena ini baik dia bilang si A itu baik, tapi sama si C karena jahat dia bilang jahat. Ada dua sisi, kita ambil tengahnya Mas, karena ini sifatnya benar-benar subjektif dan banyak point of view yang ada di dalamnya itu. Jadi kita harus tahu nih sisinya dari mana, dan sekali lagi ini bukan eksak ya, bukan ilmu pasti. Jadi akan banyak kemungkinan, banyak update, banyak revisi, dan jika kita dikoreksi kita harus paham, tapi kita harus bisa menjaga dan mempertahankan argumen kan, dan bertanggung gitu. Pasti kalau itu ketemu pasti. Karena kan ngobrolnya kayak beneran dibilang dosen hantu tuh bener. Ini dosen asli juga kebetulan. Dosen asli juga. Dosen dunia nyata dan dunia goib.
langsung dua-duanya ya. Nah, terus kan tadi aku masih lanjut yang masalah tadi nih. Ada nggak sih yang di buku di ilmuwan tuh begini ceritanya, tapi yang Om Hao tahu itu tuh beda banget sama yang di buku, ada nggak sih? Kan tadi ada banget. Ada. Tapi Om Hao kayak yang tadi dijelasin, Cong, maksudnya ketika sudah tertulis dan memang itu sudah dirilis berdasarkan semua strukturnya ada, kami tidak mungkin merubah. Dan kayak yang tadi mungkin tipikal Om Hao lebih ke ketika dia dapat cerita tidak bisa disampaikan, disimpan dulu sampai itu benar-benar udah jadi berita yang valid, udah tertulis, udah jelas, baru mungkin akan disampaikan. Iya, seperti itu juga ya, Mas. Jadi kita memang harus hati-hati benar karena terkadang kesaksian itu juga bisa benar, yang tertulis juga bisa salah. Tergantung siapa yang menceritakan. Seperti halnya kita pahami berita-berita yang akhir ini sering keluar lah, entah itu berita hoax ataupun berita rekayasa, itu banyak banget. Dan jeleknya di kita itu ketika menganggap satu berita hanya dari satu sisi dan banyak orang yang langsung menyimpulkan, Mbak. Salahnya itu, dan kita punya argumen masing-masing yang ini akan nambah ceritanya sampai benar-benar kebohongan, bohong-bohong jadi kebenaran. Iya. Itu. Salahnya di situ. Karena emang sebenarnya kayak yang riset juga sih orang Indonesia itu rasa penasarannya, keponya tuh paling tinggi. Penasarannya terhadap hal kayak gini. Makanya mungkin ada orang yang membuat konten juga kayak gini berdasarkan dengan kemampuan Om Hao, dia mencari tahu, sudah berdasarkan riset baru akan ditelusuri. Atau aku, kalau misalnya aku mampu, aku akan bercerita, kalau enggak aku akan menahan. Benar. Tapi ada juga orang yang bikin kayak kuntilanak diajak dilempar pakai batu bata gitu. Itu gimana? Coba dong, aku mau tahu sesama konten creator. Iya. Itu hiburan kan kalau buat kita? Iya, lebih ke ini ya, lebih ke apa? Hiburan ataupun ya dianggap aja untuk entertain gitu aja, tanpa terlalu dalam ya. Sebenarnya kalau saya bilang itu sah-sah saja. Semua orang mau berkah itu monggo, dan percaya nggak percaya itu kembali ke kita deh. Betul. Dan kita tidak bisa membuat semua orang kemudian gampangannya gini ikut dengan argumen kita, ya nggak bisa. Sifatnya subjektif, dan kita juga ketika kita punya itu juga sifatnya jangan kemudian memaksa. Misal ini gini terus bilang dibanding-bandingkan ya, karena satu hal ketika itu kemudian dibanding-bandingkan justru malah adu domba loh di sini, hati-hati. Betul. Itu tapi juga. Itu aku setuju karena aku mengalami banyak banget orang yang mungkin salah paham dan seolah-olah kalau Indigo ini seperti ajang apa? Show off gitu. Bukan show off, tapi lebih ke kayak kita tuh bersaing saling Indigo A, B, C, D bersaing, padahal kita nggak ikut dalam ajang apapun, kompetisi ya. Kita tidak ada yang membenarkan yang ini real Indigo, yang ini real Indigo bohongan. Nggak ada, karena betul yang tadi Om Hao jelasin juga, Indigo dengan kemampuan manusia itu masing-masing semuanya itu berbeda, cara menafsirkannya berbeda, penyampaiannya, penglihatannya pun juga berbeda. Iya, dan kalau dibilang kemudian Mas semua Indigo sama juga enggak. Iya. Dokter aja ada spesialis. Iya, betul juga. Gitu. Misal kita sakit mata ya jangan periksa ke ini dokter kandungan. Iya. Yang umum gitu. Omong tuh serius lucu. Kasarannya. Iya, lucu. Bisa ya. Bridging-nya masuk. Kasarannya begitu. Jadi kita kan ada konseptual, interdimensi, ada artis, dan juga ada humanis ya. Untuk membantu itu humanis sebenarnya, lebih ke arah itu. Dan menurut saya ya, ketika bermain dengan, misal kita anggap ini bermain dengan dunia astral di beberapa kreator gitu ya, digital. Kalau tadi kaitannya sama yang dipukuli, ditimpuk apa ya anggap hiburan gitu. Betul. Kenapa? Karena setiap apa yang dikeluarkan dan bermain dengan metafisik itu punya tanggung jawab. Iya. Gitu. Apapun itu, misalkan kemudian rekayasa atau apa ya, itu urusannya masing-masing, sama nggak usah mengganggu gitu aja ya. Kita punya ajaran masing-masing dan punya pangsa pasarnya masing-masing juga. Kalau menurut saya sendiri, selama pengalaman ya Mbak Rizky ya, ini selama pengalaman itu entitas astral itu sebenarnya energi. Betul. Gitu, energi. Jadi seperti halnya kita lihat api itu bisa kita lihat atau bisa kita rasakan, tapi tidak bisa dipegang. Jadi tidak solid. Itu apapun itu, karena sama seperti wifi juga ya, kita bisa pakai tapi kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Ya seperti itu. Jadi kan ada gaib mutlak dan tidak mutlak ya. Jadi kita ketahui sinyal telepon, wifi, transfer uang itu juga sama gitu. Itu nggak kelihatan, tapi
aroma nih, misalkan ada gas bocor atau bau makanan atau apa, itu nggak kelihatan tapi bisa kita rasakan dengan panca indera. Gitu. Sementara sinyal wifi loh, kita tidak bisa merasakan dengan panca indera. Iya. Kita memerlukan satu perangkat khusus yang bisa menangkap itu. Kalau di manusia itulah indera keenam. Gitu. Analoginya. Om Hao, secara pribadi, pertanyaan di luar dari indigo atau sebagainya. Karena kalau aku secara pribadi, jujur aku agak kadang tuh ngerasa capek. Aku nggak masalah orang nanya kayak Fris, di sini ada apa atau baca gue dong. Tapi kadang tuh menurut aku indigo itu kan bukan profesi ya, bukan pekerjaan. Aku tuh sama aja kayak pemadam kebakaran. Kadang aku menjelaskan ke teman-temanku, masa iya kalian ketemu teman kalian pemadam kebakaran, kucuk-kucuk dia nongkrong kalian suruh padamin api? Gak mungkin ya kayak, hey siram gue dong, kan nggak mungkin. Ya ada nggak sisi risihnya? Karena kan kalau aku mengalami hal itu gitu di usiaku, atau Om Hao sempat melewati itu tapi akhirnya sekarang ya udahlah, udah bodo amat sih Frisly, atau sekarang malah kayak iya juga ya, makin dikenal aku makin banyak banget nih random orang Om Hao ya, Om Hao bacain rumah tangga saya dong gitu. Itu gimana? Ya kalau ini manusiawi sama yang saya rasakan dengan Mbak Fris itu 11-12 sama. Dan kalau saya sendiri sih ngikutin kata hati ya Mbak ya, karena nggak semua mereka yang seperti itu, saya menganggap ada yang hanya penasaran, iseng, ada yang benar-benar minta bantuan juga ada. Betul. Tapi di sini kita ngekliknya atau kita ketemunya itu sudah amanah untuk bantu, tapi kita nggak bisa sembarangan dan kita ngikuti emosi kita sendiri. Maksudnya kita sudah benar-benar sehat nih secara mental tentunya ya. Kita nggak capek-capek pikiran juga. Kalau itu ya menurut saya ya ngikuti kata hati ya diabaikan dulu, nggak apa-apa. Oh santai gitu. Terus ada baiknya jangan terlalu memaksa. Iya. Gitu, memaksakan kehendak harus gini, harus gitu. Pokoknya harus dipaksa untuk tahu ini, untuk itu. Dan untuk beberapa yang mungkin itu hanya penasaran, kayak misalnya ngikuti siapa itu, gimana ya, bentuk dari kita menghargai teman juga sih. Iya, dengan kemampuan seperti ini sama, misal kayak tadi pemadam kebakaran, misal ada dokter itu ya, atau chef masak, mungkin kita ketemu ngumpul bareng, kamu periksa aku deh masak ya, bukan? Iya. Lagi di warung gitu minta periksa gitu kan, ada-adanya. Tapi emang kadang lucu-lucu, pasti aku yakin Om Hao atau teman-teman lainnya ya kan, DM yang masuk itu, Kak, kunci motorku hilang, cariin dong di mana. Kak, pacar aku selingkuh, coba cari tahu selingkuhannya siapa. Nggak gitu. Guys, konsepnya tidak seperti itu. Apa yang kami lewati, apa yang kami komunikasikan tuh jauh lebih besar daripada hal itu. Dan benar tadi Om Hao juga bilang, semesta mempertemukan yang memang pantas untuk dipertemukan. Ketika kita mau membantu tanpa kalian minta tolong, mungkin kita bisa menawarkan atau bahkan kita bisa melakukan itu gitu. Iya. Saya dulu pernah ini juga sih, teman yang maaf ya, sekarang mengandung gitu. Anakku laki-laki apa perempuan gitu. Ya saya bilangnya dipikir saya USG gitu. Bisa lihat kalau itu. Misalkan hal-hal kayak gitu. Iya, pikirnya USG, periksa ke dokter kalau USG tahu gitu misalkan. Itu kayak gitu-gitu lah Mbak. Ya menurut saya yang jelas, kalau saya orangnya nggak enakan Mbak. Saya kadang ada di posisi nggak enakan. Tapi ya kita harus selamatkan diri kita sendiri sebelum kita menyelamatkan orang lain. Betul. Kalaupun nggak bisa, udah sampai nggak bisa, dan ada di tahap ya kasarannya sekarang udah deh gitu, ya maksudnya udahlah serah gitu, maksudnya hak kita juga kan untuk menjawab gitu, mau dikatain apa ya udah, yang penting kita nyaman. Toh kalau itu memang amanah ya udah kita jalani, kita bantu, ya berkah buat kita gitu. Tapi ya tentunya kita ini cuman sendiri loh, kita manusia manusia biasa, dan kita juga diri kita ini punya sendiri. Tentunya dari miliaran itu kan nggak bisa kita bantuin semuanya. Kita tidak bisa menyenangkan dan membahagiakan atau memenuhi keinginan banyak orang, nggak bisa. Mungkin karena kita memang belum penelusuran lagi. Kalau penelusuran, aku akan memberikan satu temanku ini, Om Hao, untuk terserah. Mau Om Hao pertemukan dengan pocong gundul, Om Hao mau ketemu sama pocong gosong. Mending nongkrong di warung aja deh. Dengan penelusuran di warung. Itu mediumisasi? Pernah? Aku media. Oh, bisa dimasukin? Bisa. Dia yang masukin. Jadi aku cuma dilihat dari mata, aku segampang itu masuk. Langsung blank gitu, langsung nggak tahu. Nah kalau gue mungkin lebih dari mata, Om Hao lebih
canggih dari gue. Jadi lo tahu kan, tiba-tiba Om Hao udah kenal nih nama lo, tiba-tiba Om Hao udah Jogja. Halo Fris, apa kabar? Teman kamu apa kabar? Kesurupan lo. Gimana? Ini dari WA deh. Enggak, sebenarnya metodenya sama Mbak Frisy, karena beda kesurupan dengan mediumisasi. Betul. Ya. Kalau kesurupan atau kerasukan itu gampangannya lah, ini umum ya. Itu berarti di luar kendali. Betul. Sementara mediumisasi atau Kita sudah memang membuka badan, membuka diri untuk bisa memasukkan, bisa mengeluarkan sendiri. Iya. Sebenarnya sih aku mah diam ngeliat matanya dia, tiba-tiba badan udah kaku, udah ngebentuk ya pocong gitu. Ya, aku kadang kalau dia lagi udah mulai iseng, aku nggak mau ngeliat matanya aku gini ya. Nanti kapan-kapan ya, kita ada waktu, kita ajak Om Hao buat penelusuran bareng sama tim Kisah Tanah Jawa. Nah, jadi nanti kita collab tim Kisah Tanah Jawa X Sumatera. Gue bangga kan, jadi gue akan mencerita atau kapan-kapan kita jalan-jalan bareng ya kan, seru. Om Hao juga banyak banget kegiatan sekarang, dan juga sekarang berarti lagi sibuknya apa? Lagi bikin buku baru kah? Atau kalau ya syuting masih project itu, terus kemudian ada buku, ngelarin tesis juga nih Mbak sekarang, baru mau ambil master juga insya Allah. Terus ya ngalor ngidul ini ya, maksudnya wirawiri udah dan gitu. Om Hao baru menikah, yeay. Kok iya sih lo? Congratulations, minta jodoh. Nah itu juga paling sering tuh masuk di DM tuh, Kak cariin saya jodoh. Gimana sih? Ya, aku aja. Jadi jodohnya masih seret. Jangan bilang gitu, seret. Ya agak ini aja deh, kemampet dikit. Tapi kalau menurut Om Hao, aku sama Acong lebih cepat dapet jodoh siapa? Aku kan? Iya. Tuh iya, Cong. Soalnya lo masih belum kebaca, Cong. Soalnya masih kayak menolak, tar dulu ya. Tapi kalau aku kira-kira gimana Om Hao? Lo minta dibacain. Kayak kira-kira aku dapat gak nih Om Hao, orang Jawa? Iya, nanti atau ini, orang Sumatera atau orang mana aja lah Om Hao. Iya, tentunya mau orang mana ya Mbak ya. Yang jelas itu frekuensinya satu frekuensi dulu. Amin. Kalau di agama disebutnya sekufu ya. Amin. Jadi agama sama, betul, apa semuanya sama. Kita kan ini kalau kita ngomong tentang pasangan atau jodoh pendamping itu berbeda semuanya. Iya. Kalau pasangan mah siapa aja bisa jadi pacar gitu, tapi kalau nanti dapat pendamping kan butuh imam nanti. Iya, betul, yang bisa betul. mengarahkan. Benar, tapi gitu, itu yang harus bisa memberikan nafkah batin dan juga nafkah lahir, yang bisa membimbing lah. Kalau kita bilang tentang jodoh itu gini, cinta itu kan bisa datang dan pergi setiap saat, bisa keluar masuk ya. Tapi kan namanya jodoh sejati itu akan datang di waktu yang tepat. Udah itu aja. Namanya jodoh apapun, maksudnya kalau kalian nanya ke kita, orang kayak kita pun kita tidak bisa memastikan, karena memang nggak ada yang tahu nanti semesta mendatangkan siapa, bertemunya dengan siapa. Tapi yang pasti kita semua berharap ketemunya sama yang frekuensinya sama, baik, seiman, seamin, semuanya ya. Iya, kalau minta jodoh memang harus lengkap doanya. Iya ya. Iya, tapi benar, Om Hao kemarin minta jodohnya, doanya benar-benar lengkap ya? Iya, mungkin dari 195% apa lengkap yang saya ya? minta. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi memang kan ini pendamping ya, dan makna jodoh itu luas. Kalau ini kan jodoh asmara, kan ada jodoh pekerjaan, seperti kita nih sekarang jodoh pertemanan, betul. Gitu. Dan kadang jodoh pekerjaan kita tinggal di mana itu jodoh semua, gitu. Dan jodoh itu sudah tertulis. Ini menjadi misteri masa depan, sudah ada, sudah disiapkan, nggak usah khawatir. Cuman kita perlu ikhtiar dan tawakal, effortnya. Jadi walaupun jodoh sudah disiapkan, tetapi kita juga harus usaha untuk menjemput jodoh itu. Seperti hanya rezeki. Kan ada orang yang di rumah doang, enggak, jodoh mah ntar datang sendiri. Lu di rumah doang siapa yang mau deketin? Kita kayak dipingit. Siapa tahu ya kan? Siapa tahu jodohnya. Lu tau gak sih ada berita yang tiba-tiba orang jatuh dari atas? Ini udah ngalor hidup. Oke, Om Hao terima kasih banyak. Semoga proyek kedepannya lancar. Amin, sama-sama. Lancar kita juga ketemu lagi. Nanti kita bisa penelusuran bareng, jalan-jalan bareng. Tapi ingat ya Om Hao, kalau Om Hao butuh tumbal, ada yang di samping. Ada yang cemani, kalau ini yang warna-warni Om Hao. Oke, guys, by the way, obrolan santai ini bukan cuma di YouTube-ku, ada juga di YouTube Kisah Tanah Jawa yang kalian udah bisa tonton. Udah tayang itu ngobrol antara Om Hao ketemu lagi sama aku dan Marsha. Gak ada yang beda kan Om Hao sama aku sama Marsha? Enggak. Apa ada yang beda setelah ketemu? Sama aja, cuman kalau sekarang auranya lebih stabil. Oh iya? Aku? Iya, sama Marsha juga. Amin. Sudah lebih lengkap satu frekuensi. Iya, bener-bener.
dulu masih usil banget. Om Hao tuh dulu kalau nyari kayak Marsha ya adik kecilnya lari-larian ya, terus seneng banget Marsha sama Om Hao gitu. Tapi ya gitu, akhirnya sekarang kita bertemu lagi dan masih dengan menjaga hubungan baik. Semoga Om Hao pokoknya apapun yang dikerjakan ke depannya lancar. Amin. Kisah Tanah Jawa makin mendunia, makin bisa jalan-jalan kemana-mana. Dan kalian wajib banget subscribe dan nonton semua konten Kisah Tanah Jawa di YouTube-nya Om Hao dan juga tim lainnya. Jangan lupa kalau kalian suka perlu di comment, like, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you in the next video. Terima kasih Om Hao. Bye bye.